Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali silek secara lebih dalam dari kacamata sains atau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga mampu melahirkan kembali generasi-generasi pendeka seperti mana tokoh-tokoh di masa lampau. Sebab berapa dekade terakhir, kebanyakan generasi muda hanya memahami silek sebatas teknik pertarungan. Sesungguhnya silek merupakan rumusan ilmu pengetahuan dan himpunan berbagai disiplin ilmu yang dirumuskan untuk melahirkan generasi para pendeka, generasi yang pandai aka, arif, bijaksana. Dan inilah yang sudah mulai langka dalam dekade atau zaman seperti ini. Maka kita perlu mengurai kembali bagaimana konsep-konsep atau rumus-rumusan silek dengan berbagai simbol yang mampu menggali atau melahirkan kembali generasi-generasi pendeka sebagaimana yang telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh di masa lampau. Silek merupakan sebuah metode atau kurikulum pendidikan klasik Minangkabau yang diajarkan dengan beberapa tahapan melalui sarana surau dan sasaran. Di surau, generasi dikenalkan dengan berbagai kajian, surau, surah, yang berarti kata surau itu sendiri tempat mengkaji, menyurah, mengurai, meneliti berbagai konsep-konsep pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur, baik itu dalam bentuk pitutur, baik itu dalam bentuk filsafat, dan lain sebagainya. Namun seiring waktu, banyak tokoh-tokoh kita yang kurang tahu cara menguraikan sesuai dengan bahasa kekinian. Kemarin kita telah membahas sekilas tentang konsep belajar langkah di sasaran atau yang dikenal dengan istilah Baraja Malangkah. Pengertian Baraja Malangkah mengandung arti yang sangat dalam, sebab ungkapan ini tidak bisa diartikan secara gamblang, karena rata-rata orang-orang yang atau generasi yang belajar silek bukan sekedar melangkah, tapi berlari pun mereka sudah cepat. Jadi istilah Baraja Malangkah merupakan istilah atau andaian yang seolah-olah rumusan untuk menjelaskan bahwa silek merupakan metode pembelajaran untuk melahirkan generasi-generasi yang memiliki langkah yang tepat di dalam berbagai sisi kehidupan. Oleh sebab itu, proses Baraja Malangkah ini biasanya berlangsung lama, sebab banyak hal yang perlu dipahami. Tapi intinya hanyalah satu, bagaimana seseorang atau anak sasian atau generasi atau murid memahami konsep keseimbangan. Inilah yang menjadi kunci utama sebagai acuan untuk menghasilkan kebijaksanaan di dalam kehidupan, yaitu yang tersirat di dalam ungkapan Baraja Malangkah itu sendiri. Jadi proses-proses ini, tahapan-tahapan ini yang dilalui, di samping berbagai syarat dan lain sebagainya, kita kembali mengurai tentang proses Baraja Malangkah itu sendiri. Baraja Malangkah bukan berlatih sebatas gerak langkah dasar atau sejenis dasar-dasar teknik bela diri, atau yang lebih umum dikenal sebagai istilah kudo-kudo, tapi di dalam silek lebih umum dikenal sebagai istilah balabeh. Balabeh ini berarti posisi atau sikap pasang yang seimbang sehingga mampu melahirkan gerak yang fleksibel. Ini dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita telah mampu menemukan konsep keseimbangan diri yang berawal dari rumusan atau konsep langkah tiga, yaitu kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional yang ditimbang dengan kecerdasan spiritual. Inilah maksud dan ungkapan filsafat yang mengatakan raso dibawa naik, padeso dibawa turun. Artinya antara kecerdasan intelektual harus selalu ditimbang dengan kecerdasan emosional, dengan ukuran penimbang adalah kecerdasan spiritual yang mengacu kepada apa yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Sehingga dengan timbangan antara tiga kecerdasan ini, kita mampu menemukan pemahaman atau menemukan sikap untuk menghasilkan sebuah tindakan atau sikap yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi di dalam konsep sains, belajar melangkah atau dasar-dasar teknik atau sikap pasang mengandung pengkajian dan pemahaman yang mendalam, sebab belajar silek bukan sebatas belajar bertarung atau perkelahian, sebab perkelahian di dalam silek merupakan jalan terakhir, jalan yang tidak bisa dihindari, sebagaimana ungkapan gurindam yang mengatakan lah titiek ba ujan lah hinggok balangau. Artinya sebuah perkara yang tidak bisa dihindari, yang terdesak dan apa boleh buat, maka disinilah kita mungkin perlu mengeluarkan teknik-teknik pertarungan. Jadi teknik pertarungan di dalam pengertian real di dalam silek sesungguhnya hanyalah sebagian kecil, dan itu bisa digunakan ketika dalam keadaan terdesak. Namun yang paling penting di dalam belajar langkah sebagai tahapan awal atau metode awal di dalam pembelajaran silek, bagaimana kita menemukan keseimbangan diri untuk menghasilkan dan menemukan keseimbangan kehidupan. Jadi inti dari pembelajaran gerak langkah adalah belajar bagaimana menemukan keseimbangan di dalam diri, keseimbangan di dalam kehidupan dengan dasar ukuran atau acuan adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional yang selalu diimbangi atau ditimbang dengan kecerdasan spiritual. Dan inilah inti dari rumusan langkah tiga. Untuk menemukan tiga kecerdasan ini perlu banyak kajian-kajian, perlu banyak pemahaman dan pengamatan, di mana di Minangkabau yang menjadi acuan guru atau menjadi guru utama di dalam filsafat yang diwariskan oleh leluhur adalah alam semesta ini, dengan seluruh tanda-tandanya, dengan seluruh gejalanya yang memberikan pesan dan pelajaran untuk menemukan dan memahami inti kehidupan. Maka filsafat mengajarkan di balun saleba kuku, di kambang saleba alam. Alam tak kambang jadi guru, bumi jolangi keteladan. Artinya ketika kita mengamati, memahami bagaimana gejala-gejala alam dengan acuan keseimbangan, maka kita mampu menemukan hakikat dan pelajaran untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan. Di balun saleba kuku, artinya bagaimana gejala-gejala alam tadi kita pahami dalam sebuah pemahaman. Inilah salah satu isyarat yang dimaksud dengan di balun saleba kuku. Kemudian di kambang saleba alam, pemahaman atau warisan leluhur dalam bentuk filsafat, dalam bentuk gurindam, bahkan dalam bentuk simbol-simbol, kita coba urai kembali, bandingkan dengan gejala-gejala alam, sehingga kita benar-benar mampu memahami hakikat atau pemahaman yang bisa dijadikan pegangan untuk menjalani kehidupan. Jadi catatan yang perlu kita pahami dalam kajian langkah sesungguhnya bagaimana kita menemukan hakikat keseimbangan untuk menjadi acuan dan pegangan menghasilkan langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang bijak, dan langkah yang praktis yang memudahkan di dalam menjalani kehidupan hingga sampai ke tahap penyelesaian masalah dan lain sebagainya. Jadi inilah kunci yang pertama yang perlu dipahami dalam konsep keilmuan, dalam konsep pengetahuan yang dipelajari di dalam silek. Jadi bagaimana kita menemukan langkah penuh dengan keseimbangan sehingga menemukan gerak langkah
atau posisi yang seimbang dan menghasilkan pergerakan yang fleksibel, bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi sebagai wujud kebijaksanaan diri dan gambaran jiwa seorang pendekar. Ini langkah yang pertama. Kemudian tahapan kedua setelah belajar langkah, sebagaimana video yang kemarin yang telah kita bahas, yang telah kita kupas, kita biasanya di sasaran dilanjutkan dengan metode pembelajaran tentang teknik pukulan, teknik serangan, yang dengan 3 konsep utama. Yang pertama tentang keselarasan, yang berawal dari keseimbangan yang tadi. Bagaimana keseimbangan itu kita pahami untuk menghasilkan gerak yang selaras. Selaras ini merupakan keutuhan dari keseimbangan untuk menghasilkan kecepatan dan ketepatan gerak. Jadi di dalam konsep kehidupan, keselarasan menjadi kunci dalam kehidupan sosial. Nanti kita membahas ke dalam kehidupan sosial, tapi di dalam diri sendiri, tanpa keselarasan gerak antara keselarasan pikiran, hati, dan perasaan, maka seluruh tindakan kita akan menjadi timpang, akan menjadi senjang. Maka perlu keselarasan ini kita pahami. Maka ini akan kita kembangkan di dalam ilmu manajemen nantinya. Jadi sesungguhnya banyak hal, banyak disiplin ilmu yang bisa kita urai, yang bisa kita kembangkan dari pembelajaran Sile, dan bisa kita kaji lebih dalam untuk menemukan pemahaman apa itu Sile yang sesungguhnya. Jadi sebelumnya kita telah mencoba membahas konsep atau kajian-kajian Sile dari berbagai sisi, namun hanya sekilas. Sekarang kita akan mengkaji Sile secara lebih luas, secara lebih dalam, bagaimana kajian-kajian Sile sampai kita memahami dan mengetahui dari konsep sains, bagaimana yang dikenal dengan istilah gayung, yang menjadi identik dengan pengetahuan yang diwariskan oleh Datuk Tan Tejo Gurano, yang dengan dasar kajian-kajian saraf yang dikenal dengan teknik sejangka 2 jari, mengkaji struktur tubuh, jaringan tubuh, sistem organ, saraf organ, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal ini telah dirumuskan secara detail di dalam Sile, namun jarang yang mencoba menggali kembali, jarang yang mencoba memahami dan menelusuri secara lebih dalam, sehingga kita mampu memahami hakikat dari pembelajaran Sile yang sesungguhnya. Jadi dalam kesempatan ini yang perlu kita catat adalah tentang tahapan pembelajaran yang pertama, tentang langkah. Bagaimana pelajaran langkah atau yang diistilahkan dengan baraja melangkah di dalam Sile, intinya bagaimana seseorang generasi mampu menemukan konsep keseimbangan yang diawali dengan keseimbangan diri untuk menemukan keseimbangan kehidupan. Demikian untuk kajian kita pada tahapan pertama ini. Selanjutnya kita akan mengkaji lebih dalam tentang keselarasan di dalam konsep atau berbagai disiplin ilmu, baik itu dalam ilmu ekonomi, manajemen, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.